Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Dita Miranda. Notar 1901113. Absen 6. Kelas TD 27. Program Studi Diploma 4 Transportasi Darat. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Transportasi Darat atau SIM Transdar dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Eli Jumaili MTI. Di mana dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sistem elektronik sertifikat registrasi uji tipe atau yang biasa dikenal dengan SRUT. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian dari SRUT. SRUT merupakan suatu sistem guna membuktikan setiap kendaraan bermotor memiliki spesifikasi teknik sesuai dengan tipe kendaraan dan rekayasa kendaraan yang telah disahkan sesuai kelengkapan persyaratan pendaftaran dan pengujian berkala kendaraan bermotor dalam format digital. Adapun manfaat dari SRUT sendiri adalah yang pertama, praktis. Karena memperoleh SRUT bagi kendaraan yang diproduksi atau diimpor, pihak APM sudah bisa dilakukan secara online. Kedua, mudah. Karena konsumen otomotif dipermudah dalam mengurus STNK dan BPKB. Dan yang ketiga, aman. Karena format digital membuat konsumen lebih mudah menyimpan dokumen dan risiko hilang lebih kecil. Selanjutnya, saya akan membahas tujuan. Tujuan dari pemanfaatan sistem SRUT adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan pelayanan di bidang perizinan angkutan jalan. Yang kedua, pengajuan permohonan secara online. Dokumen persyaratan diupload secara online. Yang ketiga, pencatatan hasil uji dan evaluasi dilakukan dengan komputerisasi. Yang keempat, semua tahapan proses dalam registrasi uji tipe akan terintegrasi secara komputerisasi. Kelima, pemantauan kinerja petugas dapat dilakukan secara online oleh pimpinan. Keenam, pelaporan hasil pemeriksaan atau uji kepada Kemenhub disampaikan secara online. Yang ketujuh, perusahaan dapat memantau secara online setiap tahapan proses registrasi yang dimohonkan. Kedelapan, kemudahan dalam analisa data SRUT terhadap data rancang bangun yang telah dikeluarkan. Dan yang kesembilan, kemudahan dalam penyediaan data SRUT yang dibutuhkan oleh PKB atau penguji kendaraan bermotor. Komponen sistem. Yang pertama, ada petugas sebagai pengelola dan pengawas sistem. Yang kedua, ada hardware atau perangkat keras untuk mengakses. Adalah semua bagian fisik yang digunakan untuk dapat membantu mengakses software. Yang ketiga adalah software atau program, yaitu sistem yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya secara otomatis. Yang keempat, jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Yang kelima, prosedur atau standar operasional prosedur (SOP) adalah
serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan dengan cara yang sama atau baku agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Dan yang terakhir adalah basis data, yaitu kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Selanjutnya, saya akan membahas proses bisnis atau cara kerja dari Esrut sendiri, yakni pertama, perusahaan atau pemohon yang telah mempunyai akun melakukan login di aplikasi dengan link ujitipeps.debhub.go.id dan bagi yang belum memiliki akun agar dapat membuat akun dan melakukan login. Kedua, perusahaan atau pemohon dapat mengajukan dan menginput berkas-berkas sesuai dengan kepentingan, yakni permohonan pembuatan surut baru ataupun rubah bentuk. Ketiga, pihak divisi BPTD akan melakukan pemeriksaan berkas permohonan. Kemudian, pihak divisi BPTD akan memberikan verifikasi dan notifikasi kepada kedua pihak. Pihak pertama adalah perusahaan atau pemohon. Jika berkas permohonan ditolak, maka pihak perusahaan atau pemohon akan mengajukan dan menginput berkas-berkas secara ulang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Jika berkas diterima, maka pihak perusahaan atau pemohon akan mendapatkan notifikasi persetujuan dan melakukan pembayaran kepada bagian pembayaran dan menerima bukti pembayaran. Pihak kedua yang akan menerima hasil verifikasi dan notifikasi adalah divisi Kemenhub yang akan memproses pemeriksaan berkas hasil uji dari pihak BPTD dan memberikan hasil pemeriksaan tersebut. Jika hasilnya ditolak, maka pihak perusahaan atau pemohon melakukan perbaikan kendaraan sesuai dengan persyaratan dan melakukan pengajuan kembali proses pemeriksaan ulang. Tetapi, jika diterima, maka pihak divisi Kemenhub akan menerbitkan Esrut kendaraan untuk perusahaan atau pemohon. Dalam menjalankan tugasnya, sistem Esrut juga memiliki sistem kendali. Sistem kendali sendiri adalah suatu alat atau kumpulan alat untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Sistem pengendalian dapat dilakukan secara pertama, preventif, yang bersifat mencegah dari kemungkinan terjadinya ancaman dan kelemahan. Kedua, detektif, yang bersifat mendeteksi dari adanya penyusupan. Dan yang ketiga, korektif, yang bersifat mengoreksi sistem kembali ke keadaan normal. Contoh dari sistem kendali. Yang pertama, firewall adalah suatu sistem keamanan yang melindungi komputer dari berbagai ancaman di jaringan internet. Yang kedua, antivirus adalah program komputer yang digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan menghapus malware atau perangkat lunak berbahaya. Yang ketiga ada network monitoring, merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk memonitoring kondisi dari suatu jaringan. Yang keempat, ada prosedur dan analisis log, yaitu merupakan prosedur dan analisa yang dilakukan dengan menggunakan data dari proses logging.
Yang kelima ada metode kriptografi, merupakan keahlian dan ilmu dari cara-cara untuk komunikasi aman pada kehadirannya di pihak ketiga. Yang keenam ada password dan kode verifikasi atau PIN adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi yang mendukung banyak pengguna atau multi-user untuk memverifikasi identitas dirinya kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem S-root. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan mengenai penjelasan saya tentang S-root. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.